Anies Baswedan angkat bicara usai dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia dari Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Yordan Gading Gria Lestari, Cilincing, Jakarta Utara. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Bagaimana dengan fenomena keluarnya sejumlah anggota Partai Nasdem dari Partai Nasdem sekarang ini? Tentu pertimbangan dari Partai Nasdem, apakah lebih banyak yang keluar daripada yang masuk partai gara-gara dia mencalonkan Anies Baswedan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini kembali. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official ini diberkahi Allah hidupnya, dan semoga seluruh kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, semenjak berlangsung deklarasi Partai Nasdem terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029 yang berlangsung di Jakarta beberapa hari lalu, hingar-bingar perpolitikan nasional kelihatannya semakin bergelombang. Seiring dengan itu, ada satu hal fenomena di tubuh Partai Nasdem sendiri patut kita cermati. Ada yang kelihatannya menyatakan diri keluar dari Partai Nasdem dengan alasan tidak senang atas keputusan Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Seiring dengan ini, kalau sekiranya memang benar yang keluar dari Partai Nasdem itu adalah benar-benar anggota Partai Nasdem yang pakai KTA Partai Nasdem, menurut analisa kita, itu telah diperhitungkan jauh-jauh hari oleh Partai Nasdem, oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan kawan-kawan lain di Partai Nasdem. Apalagi kalau kita perhatikan, Partai Nasdem tidak kali ini saja melakukan pencalonan terhadap seorang calon presiden. Tidak kali ini saja. Sekarang masih menduduki jabatan presiden, yakni Joko Widodo. Itu kalau kita tidak keliru, yang pertama sekali mencalonkan Jokowi sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dulu untuk periode ini adalah Partai Nasdem. Walaupun kita tahu Joko Widodo adalah kader Partai PDI Perjuangan, tetapi yang mencalonkan pertama kali, yang mencalonkan paling dahulu adalah Partai Nasdem. Ini artinya apa? Partai Nasdem yang dinakhodai Surya Paloh ini sudah punya pengalaman tentang bagaimana buruk baik pertimbangannya ketika akan mencalonkan seorang tokoh dari partainya. Bagaimana dengan fenomena
keluarnya sejumlah anggota Partai Nasdem dari Partai Nasdem sekarang ini, tentu pertimbangan dari Partai Nasdem, apakah lebih banyak yang keluar daripada yang masuk partai gara-gara dia mencalonkan Anies Baswedan ini. Kalau lebih banyak yang keluar dibandingkan yang bakal masuk ke Partai Nasdem gara-gara ini, kita yakin Partai Nasdem tidak akan mencalonkan Anies Baswedan. Dan ini tentu sekali lagi adalah berdasarkan hasil penjaringan Partai Nasdem yang betul-betul real dulunya, yang diumumkannya ketika Rakernas Partai Nasdem baru lalu di Jakarta. Jadi kalau begitu, besar kemungkinan kalau sekarang ada misalnya 100 orang yang keluar atau 1000 orang yang keluar dari Partai Nasdem gara-gara Partai Nasdem mencalonkan Anies, setidaknya 10.000 atau 100.000 ada yang masuk ke Partai Nasdem gara-gara pencalonan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan. Kalau ada yang melakukan survei yang mengatakan gara-gara Partai Nasdem mencalonkan Anies, elektabilitas Partai Nasdem turun, tentu survei yang paling bisa dipercaya oleh Partai Nasdem terhadap turun naiknya elektabilitas Partai Nasdem adalah survei dia sendiri. Kalau ketika dulu dia lakukan bayangan ke publik bahwa dia dekat dengan Anies Baswedan, jika dulu membuat elektabilitasnya beranjak turun, kita yakin Nasdem tidak akan jadi mendeklarasikan pencalonannya terhadap Anies. Tetapi ketika dia lambungkan isu bahwa ada kedekatan Partai Nasdem dengan Anies, begitu dilakukannya survei naik, barulah dia mau. Jadi dengan demikian pencalonan Partai Nasdem terhadap Anies jelas menaikkan elektabilitas Partai Nasdem. Begitu juga nanti kita yakin kalau Partai Demokrat, Partai PKS telah mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden dari partainya, kita yakin juga pertimbangan dari Partai Demokrat dan PKS adalah elektabilitas partainya akan bertambah naik. Kalau tidak menguntungkan secara politis kepada partainya, dalam artian kalau partainya tidak sejalan dengan suara rakyat untuk mencalonkan seorang tokoh, dia tidak akan calonkan. Kecuali partai mau bunuh diri atau partai yang penting kemauan dirinya. Apakah dia sebagai ketua, apakah dia sebagai pengurus, pokoknya mau tak mau rakyat kita calonkan ini. Kalau itu pertimbangannya lain. Tapi sekelas Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat, kita yakin tidak akan mengambil keputusan dengan cara demikian. Kalau kita perhatikan berbagai isu positif dan negatif terhadap Anies, kita lihat isu negatif. Isu negatif yang banyak dilontarkan kepada Anies adalah isu tentang politik identitas. Kalau kita perhatikan Anies selama memimpin Jakarta, tidak ada memperlihatkan dia politik identitas berbasis agama, apalagi agama tertentu. Kenapa demikian? Sebagai seorang gubernur dia memimpin DKI Jakarta,
bagaimana kedekatannya dengan agama A, dengan agama B juga begitu, dengan agama C juga begitu. Dan kita dapat buktikan ketika dia pamitan kepada berbagai pihak di DKI Jakarta karena akan mengakhiri masa jabatannya 16 Oktober ini. Dia berkeliling datang ke seluruh agama. Ada malah sejumlah pendeta yang memberikan penghormatan kepada Anies dengan gelar Bapak Kesetaraan. Karena mereka melihat selama Anies memimpin Jakarta, benar-benar terasa kerukunan umat beragama di Jakarta. Anies Baswedan angkat bicara usai dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia dari Jemaat Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Yordan Gading Gria Lestari, Cilincing, Jakarta Utara. Bapak kan hari ini dari pendeta-pendeta gereja DKI Jakarta itu memberikan shout ke Bapak dengan menyatakan Bapak sebagai Bapak Kesetaraan di Indonesia atau Jakarta. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Saya sampaikan apresiasi, terima kasih, sebuah penghargaan yang luar biasa, dan ini semua kita kerjakan sebagai bagian dari tugas pemerintah, dan ini adalah arah konstitusi kita, memberikan kesetaraan, memberikan rasa keadilan, dan itu juga yang selama ini kami biarkan di Jakarta. Jadi saya tidak menduga sama sekali bahwa para pendeta tadi menyerahkan sebuah plakat dan juga sal ini, dan saya sampaikan tadi terima kasih, apresiasi, ini adalah sebuah perjuangan bersama, dan semoga ke depan terus kita bisa bangun Jakarta sebagai kota yang memberikan perasaan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama, dan membuat kita merasa aman, nyaman, terlindungi di kota ini, gitu ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, sebagaimana yang beliau harapkan tadi, bisa menyelesaikan tugasnya yang hanya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakatil Fatihah agar beliau diselamatkan oleh Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala tipu muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkannya. Dan kita mohon kepada Allah biquwatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua ke depan di Republik Indonesia yang kita cintai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemimpin yang jujur dan amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang berani menegakkan hukum tanpa diskriminasi, pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, pemimpin yang bersih dari korupsi, dari kolusi, dari nepotisme. Pemimpin kita mohon kepada Allah yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, pemimpin yang siap untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, seharusnya yang kita waspadai sekarang ini bukan politik identitas berbasis agama, tetapi politik identitas berbasis oligarki. Ini yang perlu kita waspadai. Sebab kalau politik identitas berbasis oligarki ada di negeri ini, maka nanti kekuasaan akan tertumpu kepada segelintir orang. Ini yang paling berbahaya. Misalnya pada segelintir konglomerat, dia yang mengatur negara ini, dia yang mengatur pasal-pasal undang-undang kalau dibuat oleh pemerintahan, dia yang mengatur pasalnya, dia yang mengatur pemimpin. Ini yang berbahaya.
Jadi yang perlu diwaspadai adalah politik identitas berbasis oligarki. Kalau politik identitas saja, bagaimana kita cara menghapus politik identitas? Seluruh politik ini ada identitasnya. Kalau tidak ada identitas politik, bagaimana kita menghidupkan partai? Partai itu adalah identitas dari politik. Kalau politik Partai Nasdem, identitasnya Partai Nasdem. Kalau politik Partai PKS, identitasnya Partai PKS. Yang lain-lain juga begitu. Itu identitasnya. Jadi politik yang tidak beridentitas itu seperti apa namanya itu? Tidak ada satupun perpolitikan yang politiknya tidak punya identitas. Tidak ada itu. Politik kita dengan luar negeri aja punya identitas. Bebas dan aktif. Itulah identitas politik Indonesia. Untuk dunia. Yakni politik bebas dan aktif. Jadi kadang-kadang karena ada tujuan tertentu, kita berikan istilah-istilah yang sebenarnya istilah itu tidak tepat. Jangan pakai politik identitas, jangan pakai politik identitas. Bagaimana politik tidak ada identitasnya? Tidak mungkin. Dan kita melihat Anies tidak pernah melakukan politik identitas. Kenapa? Kecuali identitas dirinya sendiri sebagai seorang Anies. Kenapa? Karena dia tidak punya partai. Tapi kalau yang punya partai bagaimana tidak punya identitas dalam berpolitik? Dan rakyat sudah tahu sekarang. Kemanapun dibawa sekarang rakyat sudah tahu. Contoh, rakyat yang jauh di Kalimantan sana, dibelinya mobil besar, dikasihnya merek Anies besar-besar. Mobil itu akan dibawanya ke Jakarta. Ini dukungan yang saya kira bukan main. Dan pada intinya yang perlu kita lakukan, jangan ada jegal-menjegal dengan persaingan tidak sehat terhadap tokoh-tokoh kita yang akan maju menjadi pemimpin bangsa. Biarkan saja dia maju. Nanti rakyat yang memfilter. Mana suara yang terbanyak nanti dipilih rakyat, itulah pemenang. Jangan ada kecurangan-kecurangan nanti dalam pilpres. Ini yang perlu dijaga oleh publik. Ini yang perlu dipantau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seluruh kelompok masyarakat. Baik pihak yang berkontestasi atau pihak yang maju maupun oleh pihak yang menjadi wasit. Jangan sampai nanti wasit jadi pemain. Jangan sampai wasit berpihak kepada salah satu pasangan pemain. Jangan. Sebab sekarang gelombang terhadap partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan Pilpres 2024 ini kita melihatnya sangat besar sekali. Berbeda dengan tahun 2019 lalu. Atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi, yang diharapkan oleh rakyat sekarang yang telah mendapatkan tiket 20% presidential threshold, silakan maju. Yang sudah dapat tiket, jangan dijaga-jegal dengan perbuatan-perbuatan kotor. Kalau sudah maju, jangan ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu nanti. Dalam pilpres. Baik kecurangan di TPS, kecurangan dari segi penentuan aturan, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Jangan ada satu kecurangan pun. Biarkan saja maju. Supaya negeri kita ini aman. Supaya negeri kita ini sentosa. Supaya nanti ujungnya siapapun yang memimpin rakyat ini hendaknya nanti lebih sejahtera dari hari ke hari. Dan siapapun jadi presiden nanti, siapapun jadi wakil presiden, tidak boleh berlama-lama. Paling lama 2 periode, stop. Kalau perlu 1 kali periode saja. Sebab semakin lama
dipegang kekuasaan oleh seseorang atau suatu kelompok, semakin besar kecenderungannya untuk menyelewengkan kekuasaannya. Makanya di negara-negara demokrasi tidak ada yang berlama-lama seseorang memimpin. Tidak ada yang berlama-lama satu kekuasaan berkuasa. Ini gunanya untuk menghindari penyelewengan kekuasaan, penyelewengan kewenangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.